Ketiga calon wakil presiden saling beradu gagasan dan memaparkan janji-janji program pembangunan dalam debat Pilpres kedua Jumat 22 Desember 2023 malam. Namun belum ada yang mampu menawarkan terobosan strategi fiskal untuk meningkatkan penerimaan negara guna mendanai dan merealisasikan berbagai kebijakan tersebut. Secara umum, debat yang digelar di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta itu mengangkat 8 tema seputar perekonomian, yaitu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi dan pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur dan perkotaan. Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia Teguh Dartanto menyebut dari berbagai isu yang mengemuka, belum ada cawapres yang mampu menjabarkan strategi detail dan terobosan untuk membiayai janji-janji program dan kebijakan yang mereka tawarkan. Taktik mengerek penerimaan negara muncul beberapa kali dalam debat, tetapi tidak dielaborasi secara lebih rinci. Sementara itu, Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Ciputat Gun-Gun Herianto mengatakan setiap kandidat memiliki kekuatan dan kekurangan dalam performa debatnya. Muhaimin misalnya kuat dalam menyampaikan narasi populisme dan ketegasan pada perubahan. Misalnya lewat ide untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan bagi seluruh masyarakat melalui program bantuan sosial plus, dana desa sebesar 5 miliar rupiah, dan kredit usaha muda. Namun gagasan-gagasan tersebut dinilai belum ditopang dengan argumentasi yang kuat. Tak hanya itu, pertanyaan-pertanyaan Muhaimin terhadap kandidat lain juga kurang tajam. Sementara Gibran menurut dia kuat secara taktis dan teknis debat. Perspektif yang dibangun juga sangat mikro serta konsisten dengan narasi keberlanjutan yang ia usung. Misalnya soal hilirisasi hingga keberlanjutan pembangunan IKN. Kelemahannya, beberapa pertanyaan yang diajukan Gibran cenderung menjebak lawan. Gibran dinilai sering memberikan pertanyaan dalam bentuk akronim yang sangat spesifik. Sementara itu, Gun-Gun melihat bahwa Mahfud mencoba untuk membangun koherensi psikologi sebagai sosok yang konsisten dalam menarasi penegakan hukum. Dalam beberapa segmen, ia menyoroti subtema korupsi pada berbagai sektor. Kelemahannya, Mahfud cenderung lemah dalam memahami persoalan teknis karena tema debat kali ini berada di luar zona nyaman isu yang ia geluti selama ini. Tak hanya itu, Gun-Gun juga memberi masukan bagi KPU agar pada debat-debat berikutnya pertanyaan dengan akronim tidak digunakan, karena menurutnya dalam etika forum debat presidensial, pertanyaan akronim seharusnya tidak digunakan, sebab itu bukan sesuatu yang sifatnya mudah dijawab, sangat teknis, dan belum tentu digunakan oleh semua kalangan.